Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang inflasi US yang turun. Apakah ini saatnya pasar modal bangkit? Nah, pasar modalnya juga yang mana nih? Apakah yang Indonesia atau yang Amerika gitu ya? Nah, memang saat ini terdapat banyak sekali sentimen negatif, mau dari dalam negeri, trust issue dengan government, kebijakan-kebijakan ataupun ucapan yang mungkin terkesan kurang simpati terhadap pasar modal, maupun kondisi luar negeri yang perang dagang lah, kemudian sebentar-sebentar ada kebijakan baru dari Trump lah, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi yang turun tuh nggak cuma IHSG, S&P 500 juga sedang terkena dampaknya. Jadi orang pikir dana asing ditarik dimasuk ke Amerika belum tentu. Jadi di Amerika sendiri juga sahamnya sedang turun gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, pada bulan Maret tanggal 15 atau 16 yang lalu, dipublikasikan data inflasi Februari. Jadi kalau inflasi Januari keluarnya pertengahan Februari, Februari pertengahan Maret dan seterusnya. Nah, inflasinya di luar dugaan turun. Apakah bisa menjadi sentimen positif? Jadi berdasarkan Trading Economics, inflasi US di Januari itu 3%, Februari 2,8, turun 0,2. Core inflation atau inflasi inti turun dari 3,3 ke 3,1. Nah, penurunan inflasi ini memang sudah diekspektasikan, tapi ini lebih rendah daripada ekspektasi. Dalam artian penurunannya lebih banyak daripada dugaan. Eh, tapi kalau yang jadi acuan daripada Bank Sentral Amerika bukan inflasi total ataupun inti, tapi inflasi PCE. Jadi lembaga yang menghitung juga berbeda. Jadi kalau di sana BPS-nya menghitung inflasi total, inflasi inti. Kalau inflasi PCE ini ada satu lembaga ekonomi lagi. Kalau saya baca-baca bedanya di bobotnya. Kalau inflasi yang hitungan BPS itu semua barang, kalau inflasi PCE itu semua barang tapi dilakukan pembobotan. Nah, bobot daripada konsumsi perorangan, personal consumption expenditure singkatannya, itu disesuaikan dengan bobot pengeluaran orang pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya pengeluaran masyarakat paling banyak di sewa atau tempat tinggal, maka harga sewa itu bobotnya lebih besar dan seterusnya gitu. Nah, kalau inflasi PCE itu terbitnya agak terlambat gitu. Kalau inflasi itu terbit yang total ya terbitnya tanggal 15 bulan berikutnya, PCE itu akhir bulan berikutnya. Jadi kalau pas video ini saya rekam tanggal 24 atau 25 Maret, itu data inflasi PCE Februari belum keluar. Keluarnya nanti tunggu baru akhir Maret nanti. Kita mungkin sudah lagi liburan cuti gitu, liburan lebaran gitu. Nah, eh, kalau kita lihat angkanya di Desember 2,9, Januari 2,6, Februari ini most likely ya kalau inflasi total sama PCE inti ini turun, PCE ini juga akan mengikuti. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan, apakah penurunan inflasi ini adalah good news? Tentu saja Bapak Ibu. Ini berita yang ditunggu-tunggu, sentimen yang ditunggu-tunggu dari tahun lalu. Jadi kalau waktu itu nggak ada isu domestik, penurunan inflasi ini adalah sentimen bagus yang ditunggu-tunggu oleh market. Kenapa? Karena The Fed atau Bank Sentral US menargetkan inflasi inti PCE di 2%. Makin cepat mendekati 2%, makin cepat bunga akan turun. Statement bahwa dia akan menjaga ini itu semuanya akan berubah menjadi lebih apa? Dovish, lebih pro penurunan suku bunga dibandingkan yang sekarang. Nah, tapi di tengah situasi seperti ini, turun 1 bulan itu apakah akan mengubah persepsi investor? Kayaknya masih sulit. Karena baru turun sebulan kan, siapa tahu naik lagi. Nah, kemudian di tengah-tengah ini, perang dagang baru saja memanas. Ini sudah bukan Amerika versus China. Amerika sudah versus Meksiko, Amerika versus Kanada, dan terakhir karena perbedaan pendapat soal Ukraina, Amerika versus Uni Eropa gitu. Bahkan tadi saya lagi baca berita, kalau nggak salah Venezuela gitu. Jadi si Trump itu memberikan semacam apa warning keras, siapapun yang berani beli minyak dari Venezuela, karena Venezuela banyak mengirim imigran ke Amerika, maka eh, semua negara yang berhubungan dengan Venezuela akan dikenakan tarif 25% dengan Amerika. Seperti itu.
Terus di berita yang lain lagi, yang tadinya Trump kalau tarif dia mau perangnya dibebankan langsung ke satu negara, sekarang dia ubah pendekatannya lebih ke retaliationary gitu, retaliatory mungkin. Jadi retaliation lah. Jadi kalau misalnya dia dikenakan tarif segini dari China, dia kenakan balik. Nah, jadi dia lebih bukan lagi pukul rata semua kena, tapi lebih ke kena berapa dia balas berapa. Jadi mirip China seperti itu. Nah, eh, tapi anyhow ya karena saling balas membalas, dikhawatirkan inflasi ini jadi tinggi karena perang dagang itu. Nah, kalau dalam konteks inflasi, Bapak Ibu, untuk meyakinkan investor bahwa inflasi itu sudah terkendali, kemudian perang dagang tidak berdampak terhadap inflasi, itu eh, dibutuhkan setidaknya penurunan inflasi selama 3 bulan berturut-turut. Kalau cuma turun 1 bulan belum. Turun 2 bulan orang agak yakin. Tapi kalau turun 3 bulan itu biasanya confidence-nya sudah balik. Nah sekarang pertanyaannya perang dagang bisa nggak membuat inflasi jadi tinggi? Nah, sini Meh. Ya. Nah menurut Investopedia, secara historis di masa pemerintahan Trump yang pertama, waktu ada perang dagang dengan China, inflasinya itu 2,46% rata-rata ya. Jauh lebih rendah dibandingkan inflasi era Biden yang 4,95 atau hampir mendekati 5%. Jadi eh, orang kan bilang di Trump nggak ada perang dagang, nggak ada ini. Kenyataannya inflasi hampir 5%. Trump dengan perang dagangnya eh, malah cuma 2,46, 2,5% gitu. Ya memang sih ada pandemi, ada gangguan supply waktu China masih lockdown, yang lain belum. Kemudian ada juga apa namanya eh, perang dengan Rusia Ukraina itu kan terjadi di zaman era Biden gitu. Tapi kalau misalnya waktu ada perang dagang saling berbalas berbalas tarif dengan China, inflasi Trump bisa rendah. Bisa saja di sekarang juga inflasinya tetap rendah gitu. Nah, bagaimana inflasi rendah di era perang dagang? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya barang 100 tadinya kena pajak 10%, sekarang kena pajak 20%. Kan nggak mungkin apa namanya inflasinya sama, harga barangnya kan pasti naik gitu. Nah, ada beberapa kemungkinan sama variasi yang menyebabkan bisa saja tidak terkena eh, efek daripada kenaikan tarif. Contoh misalnya, diputarin gitu. Jadi dia ekspornya nggak langsung dari China ke Amerika. Sekarang kan banyak perusahaan Cina bangun pabrik di Vietnam, mungkin bangun pabrik juga di Malaysia, di macam-macam tempat, karena mereka coba untuk ekspor dari negara yang nggak kena tarif. Jadi terjadi perpindahan produksi. Nah, sama juga yang di Indonesia kan, smelter nikel. Nah, jadi kan nikel itu juga dihilirisasi di Indonesia baru diekspor ke China. Jadi basis produksinya bisa aja berpindah sehingga dia tidak kena tarif kalau langsung ekspor ke Amerika. Nah, kemudian eksportirnya yang menyerap kenaikan tarif gitu. Jadi misalnya dia jual 100 di tarif 10, sekarang tarifnya jadi 20, harganya dia turunkan jadi 90. Jadi walaupun ditarifkan 20, harganya sama aja gitu. Ya bisa aja dia serap sebagian, bisa aja dia serap semuanya. Karena pada akhirnya harga itu kan sensitif. Kalau misalnya harganya naik, ada barang pengganti, kualitasnya sama, konsumen pindah ke tempat lain gitu. Atau ada yang lain yang bisa lebih efisien, orang akan pindah ke yang lain. Nah, jadi eh, kalau dibebankan serta-merta kepada si pembeli, belum tentu dia punya daya beli masih sama gitu. Apalagi sekarang daya beli Amerika itu lagi susah juga, apalagi kelas menengah bawahnya gitu. Nah, jadi bisa seperti itu, ya. Bisa juga dia seperti maunya Trump, bangun pabriknya di China, sorry di Amerika. Kan sudah banyak tuh perusahaan-perusahaan besar yang komitmen untuk bangun pabrik di Amerika langsung, gitu ya. Hingga bisa aja bisnis as usual, eksportir dia nggak serap atau apa, tapi dolarnya yang kuat gitu. Jadi ibaratnya misalnya kita ekspor ke Amerika, eh, kita ekspor misalnya 15.000, Amerika bayar 1 dolar. Sekarang 1 dolarnya tuh 16.000. Jadi kalau kita ekspor ke sana 1 dolar masih ada kembalian gitu. Nah jadinya kalau dikenakan tarif mereka kayak nggak ada kenaikan harga. Jadi eh,
beberapa negara ya saya lihat mereka juga menggunakan kursnya untuk mengendalikan inflasi. Jadi contoh kayak Singapura dulu, dengan kurs dolar Singapurnya yang kuat, ya, ketika barangnya dia impor dari Indonesia, otomatis harga barangnya jadi lebih murah. Kenapa? Karena dolarnya tambah besar. Nah, jadi eh, menurut saya banyak cara sih untuk bukan mengakali lah, sehingga walaupun ada perang dagang, ada tarif, belum tentu tarifnya lebih mahal, belum tentu harga barang lebih tinggi, sehingga inflasi mungkin akan naik, tapi tidak setinggi yang orang duga. Nah, apabila sesuai perkiraan, di mana investor butuh setidaknya 2 sampai 3 bulan berturut-turut data inflasi yang rendah, maka untuk sementara ya perang dagang masih akan jadi sorotan. Ya tadi saya katakan, jadi waktu Trump memberikan indikasi tarifnya tidak lagi pukul rata sekaligus, dia bilang mungkin yang retaliation aja. Jadi kalau dikenakan baru dia balas gitu. Nah, itu menjadi sentimen positif gitu. Nah, tapi kalau nanti di inflasi Maret di 15 April nanti diumumkan dan ternyata turun lagi, harapan baru akan bersemi gitu. Nah, selama masa tunggu ini menurut saya ya apa boleh buat, marketnya cenderung akan volatile. Tapi sebetulnya penurunan harga saham di US sudah cukup dalam gitu. Kalau saya perhatikan dari titik tertinggi tahun ini, harga saham US itu sudah turun sekitar 10%. Eh, Kalau kita lihat setahun terakhir, penurunan yang dalam itu juga 9-10%. Setelah itu dia rebound. Jadi menurut saya secara teknikal saham US itu sudah berpotensi untuk rebound. Tapi ya karena kondisi masih volatile, menurut saya kita masuknya secara bertahap, eh, dan juga kalau misalnya Anda tidak memiliki akses atau keahlian memilih saham US, bisa juga melalui reksadana yang investasinya di saham Amerika. Nah, untuk pasar saham itu yang US ya. Kalau untuk pasar saham Indonesia, kalau misalnya Amerika suku bunganya turun, dolarnya mungkin tidak separah sekarang, 16,5 gitu, bisa aja lebih rendah lagi. eh, Sentimen bisa saja berubah, sehingga dana asing yang tadinya banyak jual, bisa kembali masuk ke Indonesia. Nah, selama kondisi volatile ini masih terus berlangsung, menurut saya investor perlu memastikan bahwa dia punya portfolio telah terdiversifikasi dengan baik sesuai dengan profil resikonya. Dalam artian, kalau memang dianya agresif, sahamnya agak banyak nggak apa-apa, tapi ada baiknya ada porsi di fixed income atau pasar uang yang kalau turun bisa dipakai untuk membeli saham yang turun tersebut atau reksadana saham yang turun. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.